Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat, setiap pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Ibadah Latsmi hari ini, temanya adalah kedewasaan rohani bagian ke-44, kontemplasi bagian ke-70. Dan firman Tuhan kita ambil dari satu bagian saja, Mazmur 90 ayat 1-12. Demikian firman Tuhan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh, di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuasaan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman sudah kita baca. Firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang mari, saudaraku, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang beri hamba-Mu hikmat dan bijaksana, boleh menyampaikan kebenaran itu Tuhan ke dalam bahasa jemaat, bahasa yang gampang kami mengerti, bahasa kehidupan sehari-hari kami. Supaya Tuhan, di dalam kehidupan ini, kami bisa mengerti dengan baik. Kami bisa punya bijaksana. Kami bisa punya wisdom. Kami bisa punya hikmat dalam mengerti semua bagian hidup yang Tuhan ada di dalamnya. Tuhan berkata-kata kepada kami dari hati ke hati. Kami siap hati, kami siap iman, kami siap pikiran untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap saudara-saudara baik-baik saja. Waktu cepat berlalu, saudaraku. Waktu itu berlalu seperti panah. Time flies. Terbang, saudaraku. Cepat sekali. Kita baru saja berpikir tentang Jumat Agung, Paskah, sudah lewat, saudaraku. Bahkan masih segar dalam ingatan kita. Kerusuhan bulan Mei 1998. Hari ini 2025, saudaraku. Sudah 27 tahun. 27 tahun. Cepat sekali itu waktu, saudara sekalian. Hari ini, saudaraku, saya akan membahas tentang time and wisdom. Waktu dan hikmat. Kontemplasi bagian ke-70, kedewasaan rohani bagian ke-44, saudaraku. Firman Tuhan nanti kita lihat dari yang kita baca, Mazmur 90 ayat 1-12.
Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Oke jemaat, tentunya seri khotbah hari ini, saudaraku, seri kedewasaan rohani khotbah hari ini pasti berkaitan dengan seluruh seri yang ada. Dari seri pertama sampai 43. Hari ini 44. Seri yang masih berapa hari minggu lalu, saudaraku, tentang momentum ilahi, tentang dosa masa lalu, tentang kesalahan-kesalahan masa lalu, saudaraku, itu perlu kita ingat karena dia akan terintegrate dengan khotbah hari ini. Oke jemaat, oke. Tetap menggunakan integrative thinking, berpikir integratif, saudaraku. Dan level kemampuan kognitif, level berpikirnya, hari ini kita pakai level aplikasi saja. Lebih sederhana, saudaraku. Oke, sehingga bisa menjangkau lebih banyak jemaat untuk mendengar dengan baik. Kita mulai, saudaraku, step by step. Saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan hidup kita, pelan-pelan ya, hari ini saudara umur berapa? Sehingga jemaat yang dengar itu bisa langsung in touch dengan kebenaran. Langsung in touch, maksudnya langsung bisa berinteraksi dengan yang saya beritakan. Umur saudara berapa hari ini? Mungkin jemaat yang ikut mendengar dari Latsmi, saudaraku, ada yang berumur 20 tahun, 18, 25. Saya tahu range yang suka mendengar dari Latsmi, saudaraku, di antara 35 sampai 55. Di atas 60 ada, tapi tidak banyak, saudaraku. Itu usia produktif dari 35 sampai 55. Mereka suka mendengarkan lewat Latsmi, saudaraku. Oke, umurmu berapa? 15 tahun, 20, 25, 30, 35, 40, 52, 57, 60, atau 70, atau di atas 70. Tentunya sebagai hidup yang kita jalani, saudara sekalian, kita sudah menjalani waktu yang Tuhan beri. Oke? Jadi masing-masing, saya 60 saudaraku, masing-masing kita ingat hari kita, ingat waktu kita, ingat usia kita, maka firman-Nya akan berbicara sangat real dalam hidup kita sehari-hari. Oke jemaat, satu poin lagi. Masih ingat dalam khotbah ini saudaraku, dalam khotbah kedewasaan rohani yang berseri ini, saya membahas juga tentang waktu itu. Masih ingat? Ingat betul jemaat sekalian, waktu itu, sifat waktu itu, dia tidak pernah return, tidak pernah dalam bentuk lingkaran. Masih ingat? Artinya hari ini kita sudah umur 60, nggak mungkin menjadi umur 20. Hari ini kita sudah tua, saudaraku, nggak mungkin kita menjadi remaja. Jadi dia tidak pernah circle balik lagi. Itu bukan waktu. Waktu juga tidak pernah, saudaraku, dia bergeraknya terputus-putus. Enggak, saudaraku. Waktu itu konsisten jalannya. Jadi waktu itu bergeraknya garis lurus. Dari satu titik ke satu titik, saudaraku. Sampai titik terakhir. Itu sifat waktu. Jadi kita tidak pernah akan bisa menghentikan waktu. Kita tidak pernah akan bisa, saudaraku, lepas dari waktu. Karena memang Tuhan menempatkan kita di dalam kehidupan time and space. Itu yang Tuhan kasih kepada kita. Oke? Dan juga cara menghitung waktu, saudara juga harus tahu. Dunia menghitung waktu, saudaraku, dalam bentuk tambah. Jadi kalau sudah umur 17, sudah tambah satu lagi umurnya, hadiah yang papa kasih lebih besar. Kalau sudah umur 60, tambah satu lagi, hadiah dari anak-anak jauh lebih besar. Itu manusia menghitung dengan cara tambah, saudara sekalian. Orang-orang dewasa, orang-orang yang di dalam usia produktif menghitung waktu dengan cara kali. Dalam 1 tahun, mereka bisa melakukan 5 bisnis yang berbeda. Itu hitung kali, saudaraku. Tetapi ketika kita masuk ke dalam Alkitab, kita menghitung waktu dengan cara kurang. Bukan tambah, bukan kali, tetapi kurang. Kok bisa, Pak Pendeta? Perhatikan. Waktu yang Tuhan berikan pada kita, Alkitab mengatakan kalau kita kuat 70 tahun. Ada anugerah 80 tahun. Kan demikian, saudaraku. Katakanlah, ambil contoh. Tuhan memberi aku usia 75 tahun.
Sekarang saya 60, jemaat sekalian. Besok saya bangun pagi, waktu saya buka firman Tuhan, waktu saya doa, waktu saya kontemplasi, waktuku bertambah atau berkurang? Pasti berkurang. Sudah kurang 1 hari lagi. Lusanya saya bangun, kurang 1 hari lagi. Kurang, sampai saudaraku, sampai hari terakhir. Jadi dalam Alkitab, ketika menghitung waktu saudaraku, adalah menghitung waktu dalam bentuk yang berkurang. Sering kita ikuti hal demikian juga pada saat kita ikuti the end of the year. Sering, saudaraku? Sering? Setiap kali kita menghitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 4, 3, 2, 1, 0. Kita tepuk tangan, kan demikian. Kita menghitung waktu dengan cara kurang. Ingat itu, saudaraku ya, itu akan menciptakan suatu kekuatan dalam hidup kita. Sadar betul. Sehingga setiap kita di usia berapapun hari ini, ketika saudara dengar firman Tuhan itu, waktu itu tidak bisa disia-siakan. Waktu itu tidak pernah return, tidak pernah balik lagi, saudaraku. Dia akan berjalan terus sampai titik terakhir. Itu waktu, saudara sekalian. Oke? Nah, sekarang perhatikan, jemaat sekalian. Time and wisdom. Waktu dan hikmat atau bijaksana, saudara sekalian. Tentunya dalam hidup kita itu, ketika kita berinteraksi dengan Tuhan, ingat khotbah kemarin, momentum ilahi, seri ke-43. Dalam perjalanan hidup kita, saudara sekalian, pengenalan kepada Tuhan itu menjadi penting. Dalam perjalanan hidup, setiap waktu yang Tuhan beri itu, saudaraku, ada momentum kita berhimpit dengan momentumnya Tuhan, saudaraku. Penting sekali. Tuhan memberikan kita kehidupan, Tuhan memberikan kita banyak hal dalam hidup ini. Tuhan memberikan kita tantangan, kesulitan, rintangan, kesuksesan, bahkan kesulitan, semua diberikan, saudaraku, berjalan dalam waktu yang kita hidupi. Orang yang punya hikmat, saudaraku, dalam waktu yang sudah lewati itu, saudara sekalian, ia akan meneliti, ia akan mempelajari. Pengenalan kepada Tuhan menjadi bertambah ketika dalam waktu yang sudah lewati itu, dia melihat kebesaran Tuhan ada di situ. Dia juga melihat kekurangannya, kelemahannya, kebaikannya, kesungguhannya, kekuatannya yang dia jalani. Itu namanya hikmat orang hidup, saudara sekalian. Oke? Pelan-pelan, jemaat sekalian. Pelan-pelan. Hari ini khotbahnya, kita lebih konsentrasi kepada kontemplasinya. Karena kontemplasinya akan refer kepada semua khotbah kerohanian, seri kerohanian dewasa kerohanian itu dalam semua khotbah itu. Oke? Nah, sekarang pelan-pelan. Jemaat lihat diri saudara masing-masing. Kalau saudara berumur 55 tahun, kita ambil average tahunnya saudaraku ya, 55. 55 ke bawah dan 55 ke atas. Oke. Saudara sekalian, usia 55 ke bawah, ketika saudara melihat ke belakang itu, apa yang sudah terjadi, jemaat sekalian? Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Umur 55 ke bawah, dan umur 55 ke atas, saudara sekalian, apa yang terjadi? Harus jujur loh kita ini. Dalam perjalanan hidup seperti itu, masih ingat khotbah seri kerohanian, stagnasi rohani? Nobody is perfect. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Tidak ada satu orang pun yang tidak punya sisi gelap kehidupannya. Kecuali Tuhan Yesus. Ingat poin itu, saudaraku. Tidak ada satu pribadi pun yang tidak punya sisi gelap kehidupannya. Kecuali Tuhan Yesus. Sisi gelap kehidupan itu kayak apa-apa, itu tergantung kepada pribadi saudara masing-masing. Saudara paling tahu itu. Musa punya, Abraham punya, Daud punya, Paulus punya, mereka punya, saudaraku. Apalagi kita, semua orang punya. Dengan timing yang kita lewati, saudaraku, 55 patokannya lihat ke bawah, 55 tahun patokannya lihat ke atas, yang 55 tahun lihat usianya pas. Yang di bawah 55 bisa pelajari. Yang usia sudah 55 ke atas juga bisa memahami khotbah hari ini. Saya pakai patokan umur 55 tahun. Oke?
Ketika jemaat melihat kembali waktu yang sudah lewat itu, di mana di situ ada berkat. Ada nggak? Ada? Di situ ada tantangan. Ada? Di situ ada sukacita. Pasti. Di situ ada pergumulan berat. Ya. Di situ ada kelemahan. Di situ ada kekeliruan. Di situ ada kesalahan. Bahkan ada dosa-dosa yang dilakukan. Oke? Apakah peristiwa-peristiwa yang kita alami seperti itu, saudaraku, ketika kita melihat ke belakang hidup kita itu menjadikan suatu hikmat dalam hidup kita untuk hidup lebih baik? Pertanyaan ini menjadi penting untuk saudara renungkan hari ini. Karena level berpikirnya aplikasi, jadi sederhana. Jikalau kita sudah melewati hari-hari seperti itu, tidak mendatangkan perubahan hidup, tidak mendatangkan kedewasaan rohani, tidak menciptakan hikmat dalam hidup, saudaraku, kita adalah orang yang paling bodoh. Nanti kita akan melakukan kesalahan yang sama. Bahkan kita tidak peduli akan hidup yang sudah lewat, saudaraku. Hidup menjadi anak-anak Tuhan, ketika belajar tentang kedewasaan rohani, masa lalu yang sudah lewat, saudaraku, menjadi suatu pelajaran sangat berharga, memberikan hikmat dalam kehidupan, di mana disitulah Tuhan mengajar kita bagaimana seharusnya hidup. Tuhan mengajar kita lewat masa lalu yang kita lewati itu, baik kelebihan, kesalahan, berkat semua untuk saudaraku hidup lebih baik daripada hari ini dan juga hari yang akan datang. Itu penting jemaat. Penting. Perhatikan dengan baik. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itu masa lalu. Kita semua punya. Saudara punya, saya punya. Pertanyaannya, belajarkah kita dari masa lalu yang kita hadapi? Belajarkah kita dari kesalahan-kesalahan kita? Belajarkah kita dari dosa-dosa masa lalu kita? Belajarkah kita dari semua pertolongan Tuhan, momentum ilahi yang Tuhan sudah garisi dalam hidup kita di masa lalu yang sudah lewati? Masa-masa di mana penuh kesulitan, tangan Tuhan ada di situ, menolong kita, membentuk kita, menjaga kita sampai hari ini. Pelajarilah kita hari itu? Pelajarikah kita tentang hal itu, saudaraku? Saya khawatir, jemaat. Saya khawatir banyak anak-anak Tuhan ketika mengalami momentum ilahi dari Tuhan Yesus itu, pada saat itu mengalaminya menangis, berterima kasih, say thank you, nyanyi, bersyukur. After that, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, sudah lupa. Sudah nggak kepikir, saudaraku. Ini yang menjadi berbahaya dalam kehidupan umat percaya, jemaat sekalian. Perhatikan dengan baik. Jadi saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ya, namanya berhubungan dengan Tuhan itu jemaat, bukan sekedar pada saat saudara susah. Bukan loh. Waktu susah saudara nangis, berdoa, tekun sekali, bahkan puasa, itu oke-oke aja. Problem seperti itu, masalah yang menghimpit seperti itu, bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Oke-oke saja, jemaat sekalian. Begitu. Tapi bukan karena setelah masalah selesai, saudaraku, saudara tidak melakukan hubungan dengan Tuhan lagi. Itu menjadi problem besar. Jadi, hubungan dengan Tuhan itu dijalin, saudaraku. Ya. Intimasi with God, kedekatan dengan Tuhan itu, pada saat jemaat susah, terhimpit dalam kesesakan, hubungan itu dijalin. Juga hubungan itu dijalin dengan Tuhan pada saat saudara lepas dari semua masalah. Hidup ini sudah mulai membaik, bahkan berkat sudah mulai menyusul. Kehidupan keluarga, bisnis, kesehatan menjadi cukup baik. Hubungan itu tetap harus ada. Kekuatannya, konsistensinya, kesungguhannya tidak boleh berkurang. Jangan karena waktu you susah, aku tekun sekali. Setelah senang, semua sudah oke, nggak berdoa lagi. Itu tidak baik, jemaat sekalian. Dulu waktu sulit, tekunnya berdoa. Pagi, siang, malam itu, saudaraku. Bahkan subuh berdoa loh. Tapi ketika everything is okay, sudah tenang hidup, kehilang semua hubungan dengan Tuhan itu. Jangan. Baik pada saat susah, senang, kuat sekali hubungannya dengan Tuhan. Ketika semua berjalan sudah mulai lancar, sudah mulai oke, hubungannya harus tetap kuat. Bahkan ditambah intensitasnya, saudaraku. Itu penting. Dan juga ketika menghadapi masalah sehat maupun sakit, jangan hanya karena sehat sakit saja hubungan kita dengan Tuhan kuat sekali. No.
pada saat sehat pun, when everything is okay, hubungan Tuhan tuh harus berjalan dengan sangat baik. Ini penting jemaat sekalian. Jadi sehingga hikmat itu di dalam waktu yang kita jalani, baik yang sudah lewat maupun yang sekarang dan juga yang akan datang, saudaraku, membawa kita itu lebih memahami hidup. Maka disebut time and wisdom. Tuhan siapkan buat kita loh, saudaraku. Alangkah kasihannya, alangkah ironisnya jadi anak-anak Tuhan. Ketika sudah melewati hari-hari yang Tuhan beri itu, tidak belajar apa-apa. Bahkan do the same mistake. Bahkan melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama. Bahkan melakukan dosa yang sama. Tidak ada evaluasi diri. Bahkan emang gua pikirin tuh Pak Pendeta, itu nantilah, itu kan masa lalu. Yang penting sekarang bagaimana saya hidup. Itu orang tidak bijak. Orang tidak punya hikmat. Itu orang percaya yang tidak dewasa rohani. Itu penting jemaat sekalian. Perhatikan khotbah hari ini. Sangat aplikatif untuk jemaat mendengar. Oke, satu step perlu pahami dengan baik. Maka hari ini penekanannya, saudaraku, adalah di masalah kontemplasi. Karena ada jemaat juga tanya, Pak Pendeta, gimana kontemplasi ya? Mungkin dia baru belajar atau baru ikuti khotbah di lembaga ini, saudaraku. Bagi saudara yang sudah lama, sudah terbiasa, saudara sudah tahu dengan sangat baik kontemplasi itu apa. Kontemplasi itu adalah merenungkan lebih mendalam semua perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, apapun yang kita hadapi. Lebih memaknai hidup itu. Itu kontemplasi, saudaraku. Kapan Pak Pendeta kontemplasi itu bisa dipraktekkan? Kontemplasi itu bisa dipraktekkan anytime, any place. Jadi kontemplasi itu tidak harus berpaku kepada waktu dan tempat. Gitu. Misalnya kalau kontemplasi harus di Roma ya, nggak harus. Kontemplasi harus jam 6 subuh ya Pak, jam 3 subuh ya Pak, tidak harus. Kontemplasi itu bisa kapan saja dan di mana saja, ini yang penting. Kontemplasi itu bisa di rumah pagi sebelum pergi kerja, bangun setengah jam bisa. Kontemplasi itu juga bisa pada saat perjalanan ke kantor, 15 menit dalam mobil, bisa. Kontemplasi juga bisa habis kerja pulang malam hari, di rumah, ya 25 menit bisa. Kontemplasi juga bisa pada saat habis makan siang, 15 menit di kantor, belum kerja lagi, diam sebentar, santai, bisa. Kontemplasi juga bisa pada saat lagi rileks dengan teman-teman atau sendirian di kafe, di kopi, saudaraku, ngopi, ngeteh, 20 menit, contemplate, bisa, saudaraku. Jadi kontemplasi itu bukan dengan suara hiruk piku, teriak-teriak, saudaraku, untuk enggak, saudaraku. Kontemplasi itu adalah speak through your heart. Bicara melalui hatimu, saudaraku. Itu contemplate, ya. Jadi kita praktekkan, saudaraku, ya, untuk kontemplasi yang ke-70 itu. Jemaat perhatikan 70 ini. Jemaat perhatikan. Anytime, any place. Jadi, untuk kontemplasi 70 ini, saudaraku, 15 menit waktu ngopi. Kontemplasinya apa, Pak? Perhatikan. Waktu saudara ngopi 15 menit, kopi sudah dihirup, udah terasa aromanya, saudaraku, pikirannya udah tenang. Kontemplasinya apa, Pak? Pelan-pelan ya. Dalam hati ya, saudaraku ya. Gak usah teriak, gak usah. Nanti tetangga-tetangga ikut ngopi itu kaget mereka. Diam aja, tenang aja. Speak to your heart. Tuhan, aku teringat loh, waktu saya berumur 20, 25, atau 50, atau waktu saya berumur 65, saya ada melakukan kesalahan fatal. Saya melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kontemplasinya apa? Tuhan, ajarku untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tuhan, tolongi saya, jaga saya, perisai saya, supaya aku tidak tergoda untuk melakukan kesalahan dan dosa yang sama. Itu kontemplasinya. Oke? Itu kontemplasinya. Jangan pikir
saudara sekalian. Setelah kita lewati masalah itu, kita menjadi kuat sendiri. No. Sampai mati, kita butuh Tuhan. Sampai mati, kita butuh Tuhan, saudaraku. Kita butuh Tuhan. Manusia itu tidak kuat, sehebat apapun. Malaikat sekalipun, pendeta sekalipun, saudaraku, tetap adalah manusia yang lemah. Manusia butuh suatu kebergantungan, depending on God itu amat sangat. Maka dalam kontemplasi itu, Tuhan jaga saya dari perbuatan mengulangi kesalahan masa lalu. Tuhan jaga saya ya dari perbuatan kembali kepada dosa-dosa masa lalu. Itu menjadi penting. Oke, itu satu hal. Hal apa lagi? Semua yang saudara tahu, setiap momentum yang saudara hidupi, di mana ada momentum ilahinya. Mungkin pada saat ngopi, ingat masa lalu ada satu momen di mana you bahaya sekali. Tuhan tolong di situ. Waktu ngopi itu, makasih lo Tuhan. Waktu kalau tidak ada Tuhan, saya tidak ada hari ini. Itu kontemplasinya. Seandainya kita mampu, saudaraku, satu demi satu kita cicil kontemplasi itu, anytime, any place, saudara sekalian, hubungan tetap terjalin dengan baik, seperti signal handphone, rohani kita bagus. Jadi pertemuan rohani tidak sekedar baca firman. Banyak anak-anak Tuhan kenal firman, hafal ayat-ayat, saudaraku, ya hafal dalam otaknya, tahu ayat mana, tapi hidupnya tidak berubah. Kadang kenapa? Dia hanya sekedar hafal, tapi dia tidak mendalami, dia tidak menghayati, dia tidak melakukan kontemplasi, saudaraku, gagal total. Gak bisa begitu, men. Jadi khotbah hari ini membuat saudara untuk punya time and wisdom di mana aja. Saudara yang paling tahu loh kesalahan masa lalu you apa. Saudara yang paling tahu loh dosa-dosa masa lalu you apa. Saudara yang paling tahu loh kelemahan yang kau lakukan itu apa masa lalu. Saudara yang paling tahu loh kesuksesan masa lalu itu yang Tuhan kasih paling besar itu apa. Saudara juga yang paling tahu ketika saudara menikah, momentum yang paling berkesan bagi saudara itu apa? You know, man. You know. Maka pada saat hidup ini, saudara sekalian, ada momen-momen di mana kesempatan untuk relax itu sangat berharga. Jangan jemaat sekalian ketika punya kesempatan, punya waktu senggang, kita pakai untuk buat dosa. Buat apa? Ada waktu senggang kita pakai untuk buat judi. Buat apa? Ada waktu sempat, ada waktu senggang kita pakai untuk buat tidak baik. Buat apa? Waktu kesempatan Tuhan beri waktu senggang di mana you berhenti kerja, di mana you santai sebentar. Saudara bisa kerja yang lain, tapi interaksi dengan Tuhan itu tetap hidup. Itulah kedewasaan rohani, jemaat sekalian. Tetap hidup, tetap aware, tetap sukacita, tetap konsisten, tetap alert, tetap berkaitan dengan Tuhan. Itu menciptakan suatu kekuatan, saudaraku, suatu mawas diri untuk hati-hati terhadap perbuatan tidak baik, untuk hati-hati untuk mengatasi hati dan pikiran yang kadang-kadang bisa liar hidup ini. Itu jemaat. Oke? Ingat, nobody is perfect. Ingat, tokoh-tokoh di Alkitab, mau rasul, nabi, mereka pernah membuat kesalahan. Ya, apalagi zaman sekarang pendeta. Ingat, jikalau kita mampu praktekkan seperti itu, saudaraku, kita berhikmat. Apalagi ketika kita baca kebenaran itu, mempengaruhi hidup kita. Tambah berhikmat. Ketika menjalani satu persatu hari-hari yang kita beri. Saya tadi coba membuat suatu gambaran untuk jemaat melihat. Perhatikan ini. Ini garis lurus adalah jalannya hidup kita. Ini yang ada zigzag ini, itu hidup kita. Diberkati, susah sekali, masalah besar, udah naik, udah oke, aman. Wah, berkat besar, turun lagi, mas. Ini adalah kehidupan yang kita lewati, your time. Dan di mana ada garis ada titik merah-merah itu momentum ilahi. Begini loh hidup ini. Nah, kontemplasi dengan ini. Perhatikan, kontemplasi dengan ini. Tuhan, aku ndak punya apa-apa dulu loh.
Tapi setelah aku sukses, aku diberkati Tuhan. Waktu you minum kopi itu, ajar saya menjaga apa yang sudah Tuhan kasih itu dengan baik. Jangan biarkan saya lupa diri ya Tuhan. Sangat bagus. Kadang-kadang ketika orang percaya itu, manusia itu, ketika mencapai suatu kesuksesan hidup, apalagi sudah dikenal banyak orang, apalagi sudah mendapat berkat besar, kalau tidak hati-hati, kita bisa lupa diri. Itu bahaya, men. Kita bisa lupa diri. Terciptalah suatu kesombongan yang amat besar, saudaraku. Sampai kita nggak ingat lagi siapa kita. Karena kita sudah tergoda, terlena oleh glamornya kehidupan ini. Hati-hati, men. Di situ kejatuhan bisa terjadi. Jadi, saudaraku, kontemplasi 70 ini, seri ke-70 sangat membantu kita. Gunakan kontemplasi 70 ini, saudaraku, seri ke-70 ini, pakai untuk lihat seri yang ke-30, seri yang kedewasaan rohani ke-20, seri kedewasaan rohani yang nomor 1, seri kedewasaan rohani yang 39, seri kedewasaan rohani yang 43 kemarin itu, momentum ilahi, seri kerohanian tentang dosa ranjang. Perhatikan itu. Nah, perhatikan semua. Seri kerohanian tentang berkat yang Tuhan kasih. Seri kerohanian tentang khawatir tapi dipelihara Tuhan. Itu ada serinya. Seri kerohanian tentang mengapa harus khawatir berlebihan. Perhatikan semua itu, jemaat sekalian. Saya mau buat kedewasaan rohani itu sampai 100 seri. Setelah 100 seri, saya akan kembangkan lagi, jemaat sekalian. Ini sangat menolong untuk saudara yang ingin tumbuh rohaninya. Menolong jemaat yang supaya hidup ini makin hari makin bijak. Makin hari makin dewasa iman. Makin rohani, makin memahami hidup. Makin tua, saudaraku, makin mengerti cara kerja Tuhan. Makin tua, hidupnya makin bersih. Karena sudah melihat berbagai kesalahan masa lalu. Sudah melihat berbagai kesulitan, tantangan masa lalu. Makin tua, saudaraku, makin rohani. Bahkan kita bisa menjadi berkat mengajar keturunan kita. Oke, jemaat. Level aplikasi hari ini. Gampang buat setiap kita saudara mengerti. Iya ya Pak Pendeta ya. Tidak hanya doa-doa aja, tidak teriak nyanyi ya, enggak. Tapi harus contemplate ya Pak Pendeta, harus kontemplasi ya. Iya. Perhatikan, kontemplasi, lihat hidupmu ada bagian-bagian tangan Tuhan bekerja di situ. Jangan sampai orang berkata, panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Setahun itu panasnya, Tuhan kerja terus. Hanya satu kali you susah, you sudah lupa itu semua. Bahkan kamu blaming God, menyalahkan Tuhan. Itu seri keberapa itu, masih ingat? Jangan. Bawa firman ini pulang, jemaat sekalian. Waktu you duduk dengar khotbah seperti ini, sederhana sekali. Bagi saudara yang rohani ingin tumbuh, saudara ingin dewasa rohani, saudara ingin refleksi diri, saudara ingin hati-hati menjaga hidup, saudara ingin lebih hati-hati supaya jangan kejadian hidup menjadi tidak benar. Apa yang sudah digariskan, apa yang sudah didapatkan hari ini bisa dijaga dengan baik, maupun bisnis, kehidupan, keluarga, dan juga pelayanan, bagus semuanya. Lakukan khotbah hari ini, saudaraku. Praktekkan. Itu dia hidup ini. Paham jemaat sekalian? Waktu Tuhan kasih ke kita. God give us time. Dan hikmat Tuhan kasih kepada kita. Untuk bagaimana kita melihat bagian-bagian yang Tuhan sudah garis bawahi dalam hidup kita. Ada garis merahnya, ada garis hijaunya, ada garis hitamnya. Semua harus dipelajari. Maka muncul ayat Roma 8 ayat 28. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Tuhan. Amin, jemaat. Coba lihat hidupmu masing-masing. Masa lalu menjadi satu hal yang sangat penting. Tuhan bicara lewat masa lalumu, menjadikan you seperti hari ini kuat kepada Tuhan. Tuhan berbicara bekerja lewat masa laluku, menjadikan aku hari ini kuat dalam Tuhan. Senantiasa kontemplasi untuk mengerti panggilan Tuhan, rencana Tuhan dalam menjalani hidup ini.
Oke jemaat, bagi saudara yang masih muda, ini sangat penting. Bagi saudara yang sudah usia 30 lebih penting. Usia 55, usia produktif sangat penting. Karena saat seperti itulah Tuhan memakai saudara sangat maksimal. Hati-hati tentang kejatuhan. Karena setan pun akan bekerja menjatuhkan engkau. Kita yang di usia 60, 70 ke atas saudaraku akan melihat Tuhan itu dengan kacamata yang lebih berbeda. Di usia tua kita saudaraku, kita melihat Tuhan itu luar biasa. Akan mendatangkan suatu hikmat, ucapan syukur, ada suatu keharuan. Makasih ya Tuhan untuk hidup setua ini. Aku melihat tangan-Mu bekerja di seluruh bagian hidupku. Baik ketika aku susah, ketika aku senang, semua aku pakai itu Tuhan untuk mengerti Engkau menjadi suatu jembatan bisa memahami cara kerja Tuhan dalam hidupku. Good faith, good faith. Oke jemaat, hari ini kontemplasi full seri ke-70 ini. Gunakan dengan baik. Barang siapa mendengar firman hari ini, dia tekun dalam kontemplasinya saudaraku, dia akan melihat kebesaran Tuhan. Dia akan belajar lebih mengenal diri sendiri. Lebih hati-hati dalam hidup. Lebih dewasa dalam hidup. Lebih bisa memahami apa artinya kehidupan di tangan Tuhan. Lebih tenang. Tidak cepat panik, saudaraku. Yes. Karena melihat kebesaran Tuhan. Pimpinan Tuhan. Karya Tuhan. Bahkan masa depan itu, Tuhan sudah berdiri di sana untuk melambaikan tangan. Come and follow me. Mari jemaat kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, lihat dirimu masing-masing. Kau usia berapa hari ini? Masih pemuda, remaja, kau sedang kuliah, atau sedang meniti karir, sedang berbisnis, punya anak istri, anak-anak masih kecil-kecil, atau saudara usia produktif. Kau 40, lagi hebat-hebatnya, bekerja untuk Tuhan, bekerja untuk dunia bisnismu. Atau engkau umur 55, saatnya di mana engkau harus punya hikmat lebih besar untuk mengerti hidup. Atau engkau sudah berumur di atas 60, memahami perjalanan hidup lebih signifikan di hadapan Tuhan. Tunduk kepala kita masing-masing, melihat diri masing-masing. Jangan tenggelam dalam kesalahan dan dosa-dosa masa lalu. Jangan mengulangi kesalahan dan dosa-dosa masa lalu. Jangan lupa karya Tuhan, momentum ilahi di masa-masa lalu. Jangan lupa pertolongan, berkat demi berkat yang Tuhan berikan di masa-masa lalu. Jangan lupa sengsaranya Tuhan. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa cinta Tuhan. Lihat hidup masing-masing jemaat. Doa masing-masing. Lihat ke dalam dirimu. Teliti, telusuri masa lalumu. Pelajari hidupmu. Tuhan hamba berdoa untuk jemaat di tengah semua problematika kehidupan, suka dan duka yang mereka arungi, kesehatan maupun penyakit yang mereka alami, kesulitan tantangan yang mereka hadapi Tuhan, bahkan kesesakan dalam hidup, hal-hal yang tidak fair yang mereka alami Tuhan, tangan-Mu ada di situ. Tangan-Mu sedang bekerja, tangan-Mu merendah hidup mereka. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Berkati jemaat Tuhan di tengah semua situasi kondisi mereka hadapi. Baik mereka yang hidup di Jakarta, kota-kota lain, maupun mereka yang hidup di kota-kota di luar negeri. Berkati mereka ya Tuhan. Tolong mereka. Beri jalan keluar dalam berbagai hal ya Tuhan. Letakkan tangan-Mu di pikiran mereka. Letakkan tangan-Mu di hati mereka ya Tuhan. Meteraikan firman ini. Ajar kami menghitung hari-hari sedemikian. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan berkat ini
turun atas jemaat. Kasih daripada Allah Bapa turun atasmu. Yesus Kristus, Gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau akan hidup suci. Hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Amin.